Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat ya? Baik. Sudah baca doa ketua kelas? Belum. Oke, silakan dipimpin doa. Sebelum belajar, orang baiknya berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawali doa, semoga kita semua diberi kelancaran, kemudahan dalam kegiatan proses belajar mengajar serta ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Oke, baik. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Absen terlebih dahulu hari ini. Almira, David, Frida, Lisna, Nabila, Ramdan, Ratu, Suci, Windy, Ahmad Raihadi, Ahmad Rifai, Alfi, Amanda, Bagas, Genti, Halama, M. Hilmi,
Naila. Ya. Baik, sudah semua sudah semua ya. Berarti yang diganti hanya kopi ya. Baik, perhatikan, bentar ya. Alhamdulillah sudah ibu absen semua. Dengan melihat semangat yang tadi ibu lihat, sepertinya ini semangat sekali rupanya ya. Ya, mudah-mudahan dengan rasa semangat kalian, ya, tentu pembelajaran ini juga mempengaruhi dari rasa semangat tersebut, ya, karena memang pasti kalian berangkat ke sekolah memiliki suatu tujuan ke sekolah itu ya. Ya. Jadi berharap semuanya bisa mengikuti proses pembelajaran ini tetap dengan semangatnya, kemudian fokusnya, seriusnya ya. Yang nantinya insya Allah kalian akan menghasilkan suatu proses yang baik ke depannya seperti itu ya. Jadi berharap semuanya mengikuti proses pembelajaran ini dengan serius, dengan baik ya. Siap tidak nih belajar dengan serius dan baik? Siap. Ya. Oke. Jadi, ya. Ibu minta semuanya berdiri. Minta berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional sebagai rasa cinta tanah air kita, ya. Bu meminta kalian untuk menyanyikan lagu nasional dengan judul lagu nasionalnya adalah lagu Garuda Pancasila. Ya, pada apa tidak nih lagunya? Apa? Oh ya, Allah. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, prima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Dengan menyanyikan lagu nasional tersebut, itu mengartikan bahwa kita mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Ya. Baik. Apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya yang diberikan? Masih. Ya. Jadi tentang apa itu? Baik, Ya. Baik. Untuk sekarang, ya, kita akan gua akan jelaskan di mana dalam proses pembelajaran kita kali ini tujuan dari pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan media presentasi dan media gambar, peserta didik dapat mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam cerita hikayat dari teks visual maupun audio visual ya. Berdiferensiasi atau berkelompok ya metode pembelajaran kali ini. Jadi nanti pembelajarannya kalian akan dibentuk kelompok ya. Kemudian nanti kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok tersebut ya.
dari gambar tersebut? Ya, coba silakan diamati terlebih dahulu. Ya, gambar apa sih kira-kira gitu ya? Nah, silakan diamati. Sudah menikmatinya? Sudah. Coba kira-kira menurut kalian gambar apakah yang kalian lihat pada slide tersebut? Gambar apa ini? Yang Gambar apa? pertama menunjukkan seorang putri di sebuah kerajaan. Gambar sebuah putri di kerajaan. Ada lagi? Gambar apa ini? Gambar apa lagi? Ada gambar tentang kerajaan ya. Nah, apakah dari gambar tersebut itu termasuk ke dalam sebuah cerita hikayat tidak? Termasuk Kenapa demikian? karena berlatar belakang
budaya. Kemudian ada nilai-nilai dalam cerita budaya, yaitu adanya nilai moral, nilai agama, nilai sosial, budaya. Oke, itu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya tadi Ibu sudah jelaskan ya bahwa untuk pembelajaran kita kali ini menggunakan metode kelompok atau diferensiasi ya. Untuk itu Ibu minta bentuk kelompoknya ya. Kelompoknya dibentuk dengan kode huruf ya. Jika nanti bertemu dengan huruf yang sama berarti itu satu kelompok. Ya, paham? Kalau paham, langsung saja menunjuk, berarti nanti langsung mendekati kelompok yang sama ya. Buat nanti kelompok kecil ya, dibuat lingkaran kecil masing-masing dengan kelompoknya. Paham ya? Oke. Untuk kelompoknya, Ibu mulai dari sebelah kanan Ibu ya. A, B, C, D, E, F. Ya, sampai F nih. Tungguin lagi nih ya. A, B, C, D, E, F. Nah, siapa tuh yang F, siapa yang D? Ya. Sampai yang tadi apa ya? A, B, C, D, E, F. Pas berarti ya? Ya. Kenapa? Iya, 3-3. Jadi kelompoknya 3-3 ya. Silakan gabung dengan teman-teman kelompoknya ya, buat kelompok kecil. Tapi 3 orang kelompoknya. Ya, silakan ya. Bapak buka saja. Datang aja ketemu lagi teman-teman kelompoknya. Kalau ketemu kelompoknya. Gue berikan APD-nya ya. Di sini ada APD-nya yang dibagikan. Ini kelompok berapa ini? Kelompok C. Kelompok. Kelompok. Silakan itu silakan dibaca ya, dibaca boleh bergantian, yang lainnya teman yang lainnya menyimak ya, mendengarkan ya. Silakan dikerjakan secara diskusi ya, bacanya boleh gantian ya. Dia pertama yang ada sekali yang dalam dia yang ada lagi berulang sebenarnya dia kalau itu akan menjadi mungkin ketika
Jadi nanti yang memilih antara benar atau salah. Kalau misalnya itu mereka yang salah berarti jadi salahnya. Kalau misalnya benar jadi sebenarnya. Itu satu persatu harus dijawab. Ada beberapa poin kan? Paham? Nah, coba dilihat di belakangnya. Ini kan ada pertanyaan pilih antara benar dan salah. Nah, kalian baca ya di bagian A itu apa pertanyaannya? Yaitu Malaysia ingin memiliki pulau yang dapat ditinggali dan dikuasai. Kalau misalkan benar, ini jadi benar. Kalau salah, itu salahnya. Jadi pilihannya antara benar dan salah. Paham? Paham ya? Lanjut. Iya, jadi Pancasila.
Baik, sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, silakan kita berdiri semuanya. Nah, tetap nggak apa-apa berdiri saja, Pak. Ya, tidak apa-apa. Ya, semuanya pada ke, ya. Posisi yang enak dan nyaman seperti apa? Ya? Baik. Ya. Untuk selanjutnya, tadi setelah kalian mengerjakan KPD-nya, yaitu ada presentasi. Ya. Jadi ada presentasi, ya, untuk kelompok yang maju mempresentasikan. Kemudian teman-teman yang tidak presentasinya, silakan menyimak, ya, dari presentasi teman yang sedang mempresentasikannya, ya. Dan jika nanti ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapinya, dipersilakan, ya. Nanti ada tanya jawab, seperti itu. Untuk sekarang sebelum presentasi, boleh rapat, ya, berbaris yang lebih nyaman, berbaris yang lebih nyaman. Kita semangat dulu, ya. Biar semangat nih, ya. Jangan mau presentasi, ya, supaya lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, ya, untuk presentasinya nanti. Tadi kelompok lain berapa? Kelompok 2. Ya. Untuk itu ikuti gerakan dari ibu, ya. Kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya lebih semangat lagi, ya. Siap tidak? Ya. Ibu contohkan dulu, ya, gerakannya, ya. Misalkan ibu contoh seperti ini. Ya. Tepuk semangat. 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 Bisa tidak kira-kira? Bisa. Supaya lebih semangat lagi. Baik, langsung saja kita bersama-sama mengikuti gerakannya, ya. Tepuk semangat. Nah, sepertinya belum semangat semua ini, ya. Karena masih ada yang masih malu-malu sepertinya. Sepertinya Ai masih malu-malu, ya. Ai jangan malu-malu, keluarkan saja rasa semangatnya, ya. Oke, ya. Jadi semuanya harus semangat, ya, karena kita sedang tepuk semangat. Ya. Instruksinya dengar dari ibu, ya. Tepuk semangat. Iya, sudah semangat semuanya? Insya Allah sudah semangat semuanya. Silakan duduk kembali di masing-masing kelompoknya, ya. Oke. Ya, boleh nanti presentasi di sini, ya. Untuk yang presentasi dipersiapkan, ya. Silakan, dan teman-teman yang lainnya boleh mempersiapkan pertanyaan, ya. Persiapkan pertanyaan
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Patah hati memang berat, tapi pada presentasi kali ini kalian akan mendapatkan pelajaran yang lebih berarti daripada menunggu dia yang tidak pasti. Oke, ini kan ada pertanyaan di suatu soalnya. Kita akan memberikan jawaban yang ditemukan oleh kelompok kami. Yang pertama, jawabannya adalah sifat datu mabrur ialah ulet, gigi, dan kuat terhadap tujuan. Dan yang kedua, pertanyaannya dibacakan. yang kedua, bagaimana perasaan ikan toda saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan dirinya kepada datu mabrur? Ketersima kepada datu mabrur. Dan yang ketiga, apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Toda yang menyerang datu mabrur? Jawaban kelompok kami adalah tidak setuju. Dan yang keempat, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Di kelompok kami memilih A benar, B benar, C salah, D salah, dan E benar. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan pesan moral yang disampaikan dengan kondisi masyarakat pada saat ini? Pesan moralnya adalah jangan pernah menyerah dalam mencapai tujuan. Oke, sekian presentasi dari saya dan dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang bertanya, saya akan memberikan jawaban bukan harapan. Karena saya di sini presentasi bukan kondisi hati yang sunyi. Dibuka sesi tanya jawab dulu. Ada yang mau bertanya? Ya, untuk itu. Boleh, silakan. Apa alasan memilih tidak setuju pada soal nomor 3? Alasannya tidak memilih tidak setuju karena sikap ikan toda yang menyerang datu mabrur secara tiba-tiba. Ada lagi? Bisa diterima tidak alasannya? Iya bisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan jika memang ada yang bertanyakan kembali, ya, dipersilakan. Ini apa namanya harus ada sesi tanya ya. Jadi kalau misalkan ada yang perlu kami atau mau menyampaikannya menanggapinya dipersilakan, ya. Ya. Udah cukup apa masih ada nih yang mau nanya? Ya. Ayo dong, kalau mau nanya aja Bapak, mau sama malu. Boleh? Ya, kasih ada kelompok. Sebutkan kelompoknya. Ya, silakan. Di suaranya kurang jelas mungkin. Cerita hikayat boleh diceritakan kepada anak kecil karena cerita hikayat merupakan salah satu cerita dongeng juga karena memiliki unsur sifat rekaan yang sama seperti cerita dongeng. Sudah cukup dari jawaban dari saya, mau bisa diterima dengan baik atau tidak, atau ada yang kurang? Yang lainnya boleh menanggapi, bertanya. Ya, silakan jika memang ada yang bertanyakan, silakan kepada yang presentasi, ya. Ayo yang mau nanya aja, sama malu. Kami sama-sama belajar ya. Kalau udah cukup? Kalau udah cukup, kami akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan duduk kembali. Masih dulu. Ya, bersiaplah untuk teman yang untuk berikutnya, silakan kelompoknya yang minta satu lagi, kelompok ayo boleh maju dipresentasikan hasil diskusinya.
diskusinya aja. Ya, pertanyaannya dibaca. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan pengenalan cerita pada hikayat Saidah dan Ikat Kodak berikut, sifat dan mengambil kekalahan yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca. Datuk Agung mempunyai sikap yang baik dan tidak pendiam. Bagaimana perasaan Ikat Kodak saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan dirinya kepada Datuk Agung? Ikat Kodak sangat marah karena Datuk Agung telah menunggu dan dipercaya dan membuat lawan bergelora. Apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikat Kodak saat melihat Datuk Agung? Tidak setuju karena Datuk Agung sama sekali tidak mengganggu. Tentukan apakah pertanyaan berikut ini benar atau salah. Yang A benar, B benar, C salah, D benar, E salah. Suaranya lebih dikeluarkan ya, supaya teman-temannya bisa mendengar. Suaranya lebih dikeluarkan. Bagaimana hukuman pesan moral yang disampaikan dengan kondisi masyarakat pada saat ini? Jangan mempunyai sifat yang pintar dan terus berbuat baik. Apakah ada yang mau bertanya? Saya yang bertanya. Apa penggunaan keadilan di dalam cerita hikayat? Apa keadilan di dalam cerita hikayat? Dipahami tidak pertanyaannya? Asal ulang. Apa kemustahilan yang tercantum dalam cerita hikayat Saidah dan Ikat Kodak? Kemustahilan yang ada pada cerita tadi mungkin. Kemustahilannya ada atau tidak? Ya. Oke. Jawabannya saat Ikat Kodak berbicara. Itu kemustahilan. Suaranya kurang macam. Tidak benar. Kemustahilannya adalah saat Ikat Kodak berbicara. Kemustahilannya saat Ikat Kodak bisa berbicara. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Yang mau bertanya boleh bertanyakan saja. Ya, untuk kelompoknya Nafi, silakan. Ya, Anda, baik. Silakan. Di mana tempat pertapa dan Mungkin dulu bisa bertanya. Ya, Jadi bertanya di mana tempat pertapa Datuk Makhluk.
ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kasih aplaus untuk teman-teman. Jadi sudah presentasi ya. Untuk selanjutnya Ibu minta karena nanti ada soal asesmen ya. Ibu minta untuk supaya lebih keras lagi ya. Kita semuanya ice breaking ya supaya lebih keras lagi. Ini ice breakingnya penuh dengan konsentrasi ya. Itu. Coba silakan berdiri semuanya. Minta. Jadi semuanya kita sering dulu ya, supaya rileks ya. Ya. Supaya rileks. Ya. Ini SPT-nya membutuhkan konsentrasi. Ya. Jadi harus konsentrasi tentunya. SPT-nya nanti ikuti instruksi dari Ibu ya. Dengarkan instruksinya. Ibu contohkan terlebih dahulu gerakan dada yang belakang terlihat tidak? Boleh sejajar, boleh. Boleh sejajar posisinya. Ya, ambil posisi nyaman. Ya, sudah. Posisi nyaman. Kita sedikit dulu ya, supaya semuanya fresh. Ya. Oke. Ikuti instruksi dari Ibu ya. Jadi gerakannya ketika Ibu memberikan suatu aba-aba, konsentrasi. Jawabannya konsentrasi dimulai 1, 2, 3. Kalian jawab gitu ya? Oke, jadi ketika Ibu memberikan suatu instruksi aba-aba, konsentrasi. Kalian jawabnya? Disebut lagi ya. Konsentrasi dimulai begitu. Konsentrasi dimulai 1, 2, 3. Seperti itu ya. Coba Ibu tes lagi nih. Konsentrasi dimulai 1, 2, 3. Oke ya. Jadi gerakannya seperti ini. Misalkan Ibu instruksinya atas, depan, samping, bawah. Atas, samping, depan, bawah. Nah, itu gerakannya. Coba. Atas, samping, depan, bawah. Atas. Atas lagi, bila atas, samping, depan, bawah. Itu gerakannya seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Instruksinya dengarkan kata Ibu ya. Ya. Konsentrasi dimulai 1, 2, 3. Atas, bawah, depan, samping. Atas, depan, bawah, samping. Atas, depan, samping, bawah, atas, depan, bawah.
Jangan lupa namanya ya. Nama. Ya, mati silang tuh ya. Masuk saja di silang.
Sudah selesai semua? Sudah. Asesmennya sudah selesai semua ya? Sudah selesai. Ibu ambil PPD-nya ya. Dan sudah semua ya? Oke. Jadi pembelajaran ini sudah selesai ya. Teman Ibu akan bertanya mengenai pembelajaran hari ini. Bagaimana kegiatan pembelajaran ini? Bagaimana menurut kalian? Pembelajaran hari ini bagaimana? Tapi seperti apa perbedaannya dan pembelajaran yang lainnya? Menyenangkannya seperti apa? Seru. Membuat percaya diri kalau ditanya depan atau kontribusi dengan baik lah di kelompok. Jadi menurut Ray, pembelajaran hari ini lebih membuat percaya diri. lebih membawa percaya diri. Ya. Ada lagi yang lainnya untuk pelajaran hari ini seperti apa? Lebih apa lagi? Kayak tadi Ray lebih percaya diri jadinya ya. Baik. Terdapat suatu kendala ataupun masalah tidak? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak ya. Oke. Jadi untuk itu materi berikutnya kita akan masuk ke materi yaitu tentang unsur kaidah dalam cerita hikayat ya. Jadi untuk materi atau pertemuan berikutnya kita masuk ke bagian unsur kaidah bahasa yang ada pada cerita hikayat ya. Tuh. Dan terima kasih untuk pembelajaran